Setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Melansir laman Direktorat SMP Kemendikbudristek, pada Selasa 5 Oktober 2021, TNI lahir dalam upaya perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. Pada awalnya TNI bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR, namun pada 5 Oktober 1945 dirubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, maka TKR diubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Dalam perkembangannya, pemerintah berusaha untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata, yaitu TRI sebagai tentara reguler dan Badan-Badan Perjuangan Rakyat, maka pada 3 Juni 1947, Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Selama Perang Kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949, TNI berhasil hadir sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, TNI terus menata dirinya bersamaan dengan tantangan dari dalam maupun luar negeri yang terus hadir. Dalam menghadapi agresi Belanda, segenap kekuatan TNI dan masyarakat, serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut. Dengan begitu, integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat. Sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar, pada akhir 1949, dibentuk Republik Indonesia Serikat. Sejalan dengan itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950 sampai 1959 mempengaruhi kehidupan TNI. Campur tangan politis yang terlalu jauh dalam masalah intern TNI mendorong terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengakibatkan keretakan di lingkungan TNI AD. Periode yang disebut sebagai periode demokrasi liberal ini diwarnai oleh berbagai pemberontakan dalam negeri. Pada 1950, sebagian bekas anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung atau pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Di Makassar terdapat pemberontakan Andi Aziz, dan di Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan. Sedangkan Darul Islam Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Kemudian pada 1958, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta melakukan pemberontakan di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang membahayakan integritas nasional. Namun, semua pemberontakan tersebut dapat ditumpas oleh TNI bersama kekuatan komponen bangsa lainnya. Kemudian, dalam upaya organisasi angkatan dan kepolisian negara menjadi Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI pada 1962, merupakan bagian penting dari sejarah TNI pada dekade tahun 60-an. Menyatukan kekuatan angkatan bersenjata di bawah satu komando diharapkan dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya. Namun, upaya PKI makin gencar dan memuncak. Melalui kudeta terhadap pemerintahan oleh G30S PKI, mengakibatkan bangsa Indonesia dalam situasi yang sangat kritis. Dalam kondisi tersebut, TNI berhasil mengatasi situasi kritis, menggagalkan kudeta, serta menumpas kekuatan pendukungnya bersama dengan kekuatan masyarakat, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Saat ini tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.